Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui, sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang paling utama. Bagi seorang muslim yang mengamalkannya juga akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dari Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, mereka yang rutin menjalankan sholat tahajud tiap malam dengan mengharap ridha Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra, dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sholat tahajud yang dikerjakan pada tengah malam memang akan terasa berat bagi yang belum terbiasa menjalankannya. Sebab itu, perlu niat yang kuat agar bisa mengerjakan sholat sunnah ini. Bagi orang-orang yang rutin mengerjakan sholat tahajud, maka akan nampak ciri dan tanda pada dirinya. Berikut ini, ciri-ciri orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud setiap malam. Yang pertama adalah wajahnya akan bercahaya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ciri-ciri orang yang sering sholat tahajud pertama adalah wajahnya akan memancarkan cahaya keimanan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sebagian ulama salaf mengatakan, barang siapa yang banyak sholatnya di malam hari, maka wajahnya kelihatan indah di siang hari. Hal ini telah disandarkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab sunannya. Dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang banyak sholatnya di malam hari, maka di siang hari wajahnya akan tampak indah. Yang kedua adalah ahli ibadah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai amalan sunnah, sudah seharusnya sebelum menjadi ahli tahajud, kita telah menuntaskan segala amalan yang hukumnya wajib terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh mengamalkan sholat tahajud, malah dengan sengaja berniat untuk tidak melaksanakan sholat isya. Jika seseorang meninggalkan amalan sunnah tidak mendapatkan dosa, sementara jika seseorang meninggalkan amalan wajib, maka ia akan mendapatkan dosa. Maka sebagai seorang ahli tahajud, ciri ini bahwa orang tersebut merupakan seorang yang juga ahli ibadah. Minimal, ia melaksanakan segala macam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang hukumnya wajib. Bahkan dengan melaksanakan tahajud, orang tersebut berarti ingin meningkatkan terus ibadahnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sholat tahajud sebagai amalan sunnah juga seharusnya dibarengi dengan pemahaman yang mumpuni terkait syarat dan hukum amalan tahajud. Seperti doa apa yang harus dibaca, ayat apa yang harus dihafalkan, dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang ahli tahajud, ia juga memiliki pemahaman fikih keagamaan yang mendalam. Sementara pada saat yang sama, ia akan terus berusaha mendalami ilmu yang ia miliki. Yang ketiga adalah selalu berprasangka baik kepada orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai ahli tahajud, kerendahan hati yang dimiliki berarti ia juga bisa berprasangka baik kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli tahajud berarti tidak mudah untuk menilai buruk seseorang, sebab ia tahu bahwa bisa jadi orang tersebut jauh lebih baik dari dirinya.
Ketika seorang ahli tahajud mengamalkan tahajud secara diam-diam dan tidak perlu diketahui oleh banyak orang, maka ia juga selalu sadar bahwa bisa jadi orang lain tidak menunjukkan amal ibadahnya. Yang keempat adalah memiliki pola hidup yang sehat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, agar bisa rutin terbangun di sepertiga malam terakhir dan bisa melaksanakan aktivitas pada siang harinya, maka pola hidup yang diberlakukan oleh seorang ahli tahajud pun harus terjaga. Ia mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, tidur tidak pada larut malam, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan demi menjaga agar ia tidak kehilangan ritmenya dalam melaksanakan rutinitas sholat tahajud. Selain hal yang telah disebutkan ini, pagi hari atau dalam hal ini sepertiga malam terakhir adalah waktu ketika ahli tahajud bisa menghirup udara pagi yang penuh oksigen, sebab terbebas dari polusi yang banyak dikeluarkan ketika orang-orang beraktivitas pada siang dan sore harinya. Yang kelima adalah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, misalnya ketika ia meminta sesuatu, tetapi tidak kunjung dipenuhi oleh Allah, maka hal itu membuat seorang ahli tahajud melakukan introspeksi diri. Apakah hal yang diminta adalah hal yang buruk, atau ia sebenarnya belum layak untuk mendapatkan hal tersebut? Seorang ahli tahajud dengan mudah bisa berprasangka baik kepada segala keputusan yang diberikan oleh Allah, sebab seorang ahli tahajud tahu bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu untuk dirinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan dan manfaat tahajud yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang tekun dan ikhlas dalam menjalankan ibadah ini adalah: yang pertama, sholat tahajud sebaik-baik sholat sesudah sholat fardu. Manfaat sholat tahajud pertama adalah sholat tersebut merupakan sebaik-baiknya sholat setelah sholat 5 waktu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram, dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Yang kedua adalah sholat tahajud mengantarkan kemuliaan bagi seorang mukmin. Manfaat sholat tahajud berikutnya akan mengantarkan kemuliaan bagi seorang mukmin yang menjalankannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Malaikat Jibril mendatangiku lalu berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu akan mati. Cintailah seseorang sekehendakmu karena kamu akan berpisah dengannya. Dan beramallah sekehendakmu karena kamu akan diberi balasan. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya dan tidak merasa butuh terhadap manusia." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, sholat tahajud sebagai penghapus kesalahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manfaat sholat tahajud lainnya adalah sholat sunnah yang merupakan kebiasaan orang soleh, amal untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dosa dan penghapus kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian melakukan sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia sebagai amal taqarrub bagi kalian kepada Allah, menjauhkan dosa dan penghapus kesalahan." Yang keempat, sholat tahajud adalah wasiat Rasulullah. Manfaat sholat tahajud berikutnya adalah menjalankan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Yang kelima, dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana. Yang keenam, akan dicintai para hamba Allah yang soleh dan dicintai oleh semua manusia. Yang ketujuh, lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah. Yang kedelapan, akan dijadikan orang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam ilmu agama. Yang kesembilan, wajahnya berseri ketika bangkit dari kubur di hari pembalasan. Dan yang kesepuluh adalah akan mendapatkan keringanan ketika dihisab di hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 ciri orang yang rutin mengerjakan ibadah sholat sunat tahajud.
dan 10 keutamaan serta manfaat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang tekun, yang istiqomah, yang ikhlas menjalankan ibadah sholat sunnah tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita sebagai seorang ahli tahajud. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.